Materi pada pertemuan hari ini, kita bahas dulu tentang pembahasan soal-soal yang tentang alkana. Kemarin Ibu sudah memberikan beberapa soal terkait tata nama alkana. Sebelum kita lanjutkan ke tata nama alkena dan alkuna, kita bahas dulu ya. Nah, ini soal yang pertama. Di situ ada CH3, CH, CH3, C, CH3 3 kali. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian itu masih salah dalam menguraikan. Nah, bagaimana cara menguraikannya? Yang pertama, kalian cari atau tentukan dulu C yang utama. C utama ini adalah, maksudnya adalah C yang mengikat atom yang lain. Coba kita lihat ya, C yang ada di sebelah kiri ini. Nah, dia mengikat CH3. Kemudian C yang ini ya, dia mengikat H dan juga CH3. Kemudian C yang satunya ini dia mengikat CH3 sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita uraikan seperti yang di bawahnya ini ya, C, C, C. Jadi kita tulis semuanya C, C, C 3 kali. Nah, kemudian tadi yang atas kan CH3, mengikat CH3. Kemudian yang kanan dia mengikat CH3 3 kali. Ada ini 1, 2, 3 ditulis di situ kan. Nah, kemudian yang di tengah dia mengikat C yang di tengah, C yang ini ya, mengikat H dan juga mengikat CH3. Nah, sehingga CH3-nya ditaruh di sini. Nah, kemudian yang H-nya kita taruh di sini. Ya, yang hanya kita taruh di sini. Sehingga kalau ditulis ulang akan menjadi seperti ini. Nah, kalau diberi nama menjadi 2,2,3 trimetilbutana. Nah, untuk penomornya sendiri dimulai dari kanan. Kenapa? Karena yang dari kanan itu banyak cabangnya, lebih banyak cabangnya. Seperti itu, nggih. Terus selanjutnya pembahasan yang kedua, ada CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Nah, di situ ada dua cabangnya yaitu CH3 dan CH2, CH3. Berarti ada dua cabang yaitu etil dan juga metil. Nah, untuk penomornya sendiri ya, kalau alkana itu kan dia yang diutamakan adalah alkilnya atau cabangnya. Jadi cabang yang paling dekat dengan ujung itu yang dia diberi nomor terkecil ya. Jadi cabang yang paling dekat dengan ujung. Nah, ini kan yang paling dekat dengan ujung daripada dari sini ya kan. Makanya penomorannya itu dimulai dari kiri, sehingga 1, 2, 3, 4, 5 dimulai dari kiri dan akhirnya diberi nama 3 etil 2 metil pentana. Jangan lupa karena ada etil ada metil, yang huruf abjad itu diutamakan ya. Selanjutnya, nah, soal yang ketiga, di sini ada struktur seperti ini. Kita tentukan dulu. Yang pertama yaitu adalah rantai utama. Nah, rantai utama sendiri kan adalah rantai yang paling panjang. Nah, untuk rantai yang paling panjang yaitu di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di situ sudah diberi nomornya dan sudah kelihatan juga gugus cabangnya atau alkilnya itu ada CH3 dan juga ada CH2, CH3 atau etil. Jadi di sini ada dua cabang ya. Nah, untuk penamaannya seperti biasa, etil harus di depan daripada metil. Jadi 3 etil, 2 metil dan 2 metil heptana. Nah, untuk penomorannya kenapa dari kiri? Karena yang dari kiri, cabang yang ada di kiri itu dia lebih dekat dengan ujung daripada cabang yang ada di kanan. Dia lebih jauh dari ujungnya, seperti itu. Nah, setelah kita membahas soal-soal yang kemarin, selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama dari alkena. Nah, alkena adalah molekul hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian untuk rumus umum dari alkena yaitu CnH2n. Nah, CnH2n ini dari mana? Coba kamu lihat yang ini ya, C2H4.
C-nya 2, kemudian H-nya ada 2, berarti 2 dikali 2 kan 4, gini wes, 2 nah dikali 2 sehingga jadinya C2H4, seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita bahas tentang tata nama dari alkena. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang alkana kemarin, jadi kalian tidak perlu bingung dan ini juga tidak perlu dihafal, cukup dipahami saja. Nah, sebaiknya kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal ya. Tapi sebelumnya coba Ibu bacakan dulu tentang tata nama alkena. Yaitu tentukan rantai induk yang paling panjang dan terdapat ikatan rangkap duanya. Jadi rantai yang panjang ya, jadi rantai utamanya ini adalah rantai yang paling panjang dan di dalamnya harus ada ikatan rangkap duanya. Kalau panjang tidak ada rangkap duanya, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai rantai utama. Kemudian seperti biasa tentukan gugus alkilnya dan cabangnya, kemudian diberi nomor ya. Nah, ini ada contoh soal, sudah Ibu beri nomor kebetulan karena di sini tidak ada cabangnya, jadi langsung saja dia adalah sebagai rantai utama. Kenapa penomorannya dari kiri ya? Karena kalau dalam alkana itu sebisa mungkin diusahakan bahwa ikatan rangkapnya itu diberikan nomor terkecil. Nah, agar ikatan rangkapnya itu punya nomor terkecil, maka penomorannya kita mulai dari kiri 1, 2 sehingga nanti ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Coba kalau kamu hitung dari kanan, nanti ikatan rangkapnya pasti akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, akan jadi 6. Sementara kalau dari kiri ikatan rangkapnya ada nomor 2 sehingga namanya yaitu 2 oktena. Oktena ini karena jumlahnya 8 kan oktana, terus dikasih akhirannya diganti jadi ena sehingga jadi 2 oktena. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi. Ini sebenarnya hampir sama seperti tadi, tapi yang tadi itu tidak ada cabangnya. Kalau di sini ada cabangnya ya, hampir sama seperti alkena. Cabangnya ada di nomor berapa? Oh, 7. Kemudian CH3. Di sini kan cabangnya CH3. Nah, CH3 ini apa? Oh, metil. Berarti 7 metil. Kemudian 2 oktena. Jadi cabangnya itu apa, dan kemudian rantai utamanya itu ya, posisi ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? Oh, ada di nomor 2. Berarti ya 2 oktena. Selanjutnya ini ada hampir sama seperti tadi, tapi bedanya di sini ada 2 ikatan rangkap 2 ya. Ada di sini dan ada di sini. Nah, jadi ada 2 ikatan rangkap 2. Kemudian bagaimana Bu kalau seperti ini? Ya, caranya hampir sama. Rantai utamanya ini C-nya berapa? C-nya 8. Nah, kalau 8 itu apa? 8 kan oktena. Nah, kemudian jangan lupa kalau alkana kan sebelum rantai utama harus dikasih nomor kan, nomor posisi ikatan rangkapnya. Nah, nomor posisi ikatan rangkapnya ini ada di nomor berapa? Ada di nomor 2 dan juga ada di nomor 6. Sehingga namanya menjadi 2,6 oktadiena. Jangan lupa untuk ditambahi kata di ya. Jangan lupa untuk ditambahi kata di. Soalnya ikatan rangkapnya itu ada 2. Kalau misalkan dalam satu rantai ini ikatan rangkap 2-nya kok ada 3, ya maka jadinya triena seperti itu. Dan jangan lupa ikatan rangkap 2-nya itu ada di C nomor berapa, itu juga ditulis. Nah, untuk contoh selanjutnya ini sama ya seperti sebelumnya, hanya di sini itu ada cabangnya. Kalau kita beri nama maka akan menjadi
4 metil 2,6 oktadiena. Jadi sebenarnya ya sama, kamu temukan rantai utamanya, karena di sini lagi 8 berarti ya okta ya. Kalau alkena kan berarti jadinya oktena. Kemudian karena ada dua ikatan rangkap sehingga harus ditambahi awalan di, jadinya oktadiena. Nah, jangan lupa ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? Oh, ada di nomor 2 dan 6. Selanjutnya untuk cabangnya apa disebutkan dan nomor berapa. Nah, kenapa Bu kok penomorannya itu dari kiri? Nah, karena apa kok nggak dari kanan? Oh, maaf, kebalik ya. Kenapa kok penomorannya dari kanan? Kenapa nggak dari kiri? Nah, kita lihat dari sisi posisi kata rangkap ya. Kalau kita lihat dari posisi kata rangkap, kalau dari kanan ke kiri berarti kata rangkapnya ada di nomor 2. Kalau dari kiri ke kanan nanti kata rangkapnya juga akan ada di nomor 2. Nah, jadi sama-sama 2. Kemudian gimana Bu? Kita lihat apa lagi, atau boleh terserah urutan nomornya? Jadi tidak boleh terserah ya. Kalian harus melihat yang namanya posisi dari gugus alkilnya atau cabangnya. Jadi si cabangnya ini lebih dominan ke kiri atau ke kanan. Nah, dimana kalau dia lebih dominan ke kiri ya kamu pilih yang dari kiri. Kalau dia si gugus alkil atau cabangnya ada di kanan ya kamu pilih penomoran terkecilnya dari kanan. Nah, coba kita lihat di situ. Gugus atau cabangnya itu kan dia lebih dominannya di arah kiri ya, di sisi kiri ya, 1, 2, 3, 4, daripada kalau kamu hitung dari kanan kan, oh maaf, maksudnya kalau kita hitung dari kanan dia itu kan 4, kalau kita hitung dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, sehingga lebih kecil jika dia diberi nomor dari sisi kiri. Oleh karena itu ya, kita penomorannya itu harus dari kiri. Pokoknya kalau sama-sama jaraknya ya antara kiri kanan dan kalian bingung mau memberi nomor terkecil yang mana, kalian lihat dulu cabangnya. Nah, cabang yang semakin dekat dengan ujung, nah disitulah dimulai penomoran yang paling kecil. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada soal lagi ya. Kebetulan di sini belum Ibu beri nomornya ya. Nah di sini sudah Ibu beri nomornya. Tentukan rantai yang paling lurus. Jadi kalau kalian mau menentukan rantai paling lurus, tadi harus ada di dalamnya itu ikatan rangkapnya. Itu jangan lupa. Nah di sini ikatan yang atau rantai utamanya itu adalah ada 8C. Kalau 8C berarti kan oktena. Nah, kemudian disitu juga sudah ada cabangnya, yaitu ada CH3, CH3 dan C2H5. Berarti kalau CH3 tadi apa? Metil. Kemudian C2H5 itu adalah etil. Nah, sekarang pemberian nomornya. Kenapa dari kanan? Kenapa enggak dari kiri? Coba kalau kita lihat dari sisi posisi ikatan rangkapnya, kalau dari kiri itu juga 2, kalau dari kanan juga 2. 2 ini maksudnya dari ini ya, 1, 2. Kalau dari sini 1, 2. Nah, seperti itu maksudnya. Karena sama-sama 2, kita lihat cabangnya yang paling terdekat dengan ujung. Nah, cabang yang paling terdekat dengan ujung itu kan cabang yang dari kiri. Oh maaf, saya cabang yang ini di sini yang dari kanan ya, bukan cabang yang di sini. Oleh karena itu penomorannya dimulai dari sini ya, karena di sini cabang CH3 yang ini dia lebih dekat dengan ujungnya. Nah, sehingga namanya menjadi 5 etil 2,4 dimetil 2,6 oktadiena. Jangan lupa etilnya itu harus di depan. Etilnya kan nomor 5, berarti 5 etil. Kemudian metilnya ada 2, berarti dimetil. Nah, dimetilnya ini ada di nomor berapa? Oh, 2 dan 4, berarti 2,4 di metil. Kemudian
yang rantai utamanya 8, berarti kan oktena. Oh ternyata ada 2 ikatan rangkapnya, berarti ditambahi di, jadinya oktagena. Jadinya seperti ini ya. Jangan lupa nomor cabang, kemudian nomor ikatan rangkapnya juga. Nah selanjutnya kita ke alkuna. Nah rumus umum dari alkuna. Alkuna adalah molekul hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Jadi kalau alkuna itu ikatannya rangkap 3. Nah, kalau tadi alkena ikatannya rangkap 2. Nah, untuk menentukan rumus umum alkuna, perhatikan rumus struktur, rumus molekul, dan nama dari 3 suku terendah alkuna pada tabel berikut. Nah, coba kalian amati ini. Kira-kira dari sini kalian bisa nggak menentukan rumus umum dari alkuna? Kalau kalian lihat dari rumus struktur ini yang sudah ibu lingkari, rumus umum alkena berapa? Ada yang tahu? Nah, yaitu CnH2n plus 2. Misalnya N-nya itu 2 ya. Nah, misalkan ya C-nya itu 2. Misalkan C-nya 2 berarti kan C2, kemudian hanya 2 kali 2 berapa? 4 dikurangi 2 kan 2, sehingga C2H2. Seperti itu ya untuk rumus umumnya. Kemudian nah, bagi kalian yang masih belum hafal ya atau belum paham tentang dietromolog, sebelum kita lanjut lagi tentang tata nama alkuna, kita ingat-ingat lagi ya, kalau 2 itu adalah etuna, 3 itu propuna, 4 itu butuna, 5 pentuna, 6 heksuna, 7 heptuna, 8 oktuna, 9 nonuna, 10 dekuna. Jadi hampir sama seperti alkana dan alkena, hanya di bagian akhir itu diganti dengan kata una ya. Selanjutnya, nah ini ada juga gugus alkil. Jadi gugus alkilnya yaitu di sini ada metil, ada etil, ini yang sering keluar. Tapi ya kemungkinan juga yang lain juga bisa keluar seperti propil, isopropil, butil dan seterusnya. Tapi yang perlu kalian harus hafal dan pasti di luar kepala yaitu ada metil sama etil, itu yang sering sekali keluar ya. Selanjutnya ada tata nama. Kita langsung saja ke tata nama. Sama seperti tata nama alkana dan alkena, kalian harus menentukan rantai yang terpanjang. Nah untuk alkana sendiri rantai yang terpanjang maksudnya rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai yang terpanjang dan harus ada ikatan rangkapnya ya. Ingat-ingat harus ada ikatan rangkapnya. Kemudian kalian tentukan cabangnya. Di sini cabangnya adalah metil. Kebetulan metilnya ini ada di nomor 4. Kenapa kok penomorannya dari kiri, Bu? Kenapa nggak dari kanan? Nah, seperti alkena ya, kita utamakan atau kita usahakan ikatan rangkapnya ini mendapatkan nomor yang terkecil. Nah, biar dia mendapatkan nomor yang terkecil, maka penomorannya juga dari kiri ya. Kalau kalian beri nomor dari kanan, maka coba akan mendapatkan nomor berapa? 1, 2, 3, 4, maka akan dapat nomor 4. Tapi kalau dari sini dapat nomor 2 ikatan rangkapnya. Nah, sehingga makanya kita beri penomorannya itu dari kiri, sehingga namanya menjadi 4 metil, kemudian 2 heksuna. Jangan lupa ini kita ganti menjadi una ya. Nah untuk 4 metil, untuk metilnya ini adalah dia sebagai rantai cabang atau gugus alkil, kemudian heksunanya dia adalah sebagai rantai utama. Seperti itu nggih. Selanjutnya kita ada contoh soal lagi ya. Seperti biasanya ya, tentukan rantai induk. Nah, di sini rantai induknya atau rantai utamanya sudah kelihatan sekali, yaitu
ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk penomorannya dari mana, Bu? Coba kalian tebak, kira-kira dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Iya benar, dari kiri ya, dari sini. Bukan dari sini. Bukan dari kanan. Berarti 1, 2, dan seterusnya. Sehingga kalau dari kiri ke kanan akan menjadi 4 metil 2 heksunam. Nah, metilnya ini nanti bakal jadi nomor 4 ya, akan jadi nomor 4. Heksunanya dari mana? Karena rantai utamanya kan 6, berarti kan heksa ya. Kalau alkuna tinggal diganti una belakangnya. Dan jangan lupa ikatan rangkap tiganya itu ada di nomor berapa. Ini loh, ikatan yang rangkap tiganya ada di nomor 2, sehingga harus ada 2-nya sebelum kata heksuna. Gimana, mudah kan? Hampir sama seperti alkena. Nah, untuk contoh soal ibu rasa sudah cukup. Agar kalian lebih paham lagi, nanti ibu akan siapkan latihan soal ya. Silakan nanti kalian berebut untuk menjawab lagi ya. Dan pembelajaran akan kita lanjutkan via WAG atau via sidik daya. Terima kasih.